Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Fernanda dengan NIM 230170047. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pelajari selama semester 4 ini tentang mata kuliah Sistem Manajemen Database A3. Nah, untuk pertama-tama kita langsung masuk ke dalam apa itu arti dari database tersebut. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan dalam sistem komputer dan dapat diakses serta dikelola dengan mudah. Untuk tujuannya adalah untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga data bisa diambil, dimanipulasi dan dikelola dengan efisien. Komponen utama dalam database terbagi menjadi 5. Yang pertama ada data atau informasi mentah yang disimpan seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Untuk yang kedua ada tabel atau struktur utama dalam database untuk menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Yang ketiga ada kolom atau field yang menyimpan jenis data tertentu, misalnya kolom nama, umur, dan alamat. Yang keempat ada baris atau record, itu satu unit data lengkap dalam tabel, misalnya satu data karyawan. Dan yang kelima ada primary key atau kolom unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap record atau baris secara unik, misalnya untuk ID. Dan untuk jenis-jenis database itu kurang lebih yang saya ketahui ada 2. Yang pertama ada relational database atau bisa disebut dengan RDBMS, atau data disimpan dalam bentuk tabel. Setiap tabel berrelasi dengan tabel lain menggunakan kunci atau key. Sedangkan yang kedua ada itu dengan nama NoSQL database, atau bisa juga digunakan untuk data terstruktur atau semi terstruktur. Itu tidak menggunakan tabel, tidak seperti RDBMS. Dan ada pun konsep dasar normalisasi. Arti dari normalisasi adalah proses penting dalam perancangan basis data untuk memastikan data tersimpan secara efisien dan akurat. Untuk tujuannya adalah untuk mengelompokkan data ke dalam tabel yang logis, meminimalkan data yang berulang atau redundansi, meningkatkan efisiensi dalam akses dan manipulasi data. Dan ada juga pengertian dari ERD atau Entity Relationship Diagram. Kepanjangan dari makna dari ERD adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data atau basis data secara visual. ERD menggambarkan hubungan antara entitas dalam suatu sistem informasi. Biasanya digunakan dalam tahap perancangan basis data sebelum implementasi. Untuk komponen utama ERD itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada atribut, yang ketiga ada relasi, yang keempat ada kardinalitas, yang kelima ada primary key dan foreign key. Untuk struktur tabel itu tiap-tiap field harus memiliki aturan tersendiri untuk menemukan tipe data dan memasukkan datanya. Contohnya untuk teks, angka, tanggal, dan sebagainya. Dan tiap-tiap tabel harus memiliki primary key, salah satu field dalam tabel. Primary key atau sebuah data yang mempresentasikan baris record secara unik. Primary key harus ditambahkan otomatis oleh sistem atau database sehingga tidak terjadi duplikat atau kesalahan data. Sekian penjelasan apa yang sudah saya pelajari selama semester 4 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.